wabarakatuh. What's up guys, apa kabar nih kalian hari ini? Pastinya baik dong, ya enggak? Di sini kami bakal ngebahas beberapa organisasi Islam yang ada di Indonesia. Nah, video ini kami buat untuk melengkapi tugas keterampilan sejarah kebudayaan Islam di semester 2 pada bab pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Oh ya lupa, kami belum kenalan nih. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya Nur Hilma. Dan saya Selvia Salma. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian pernah dengar nggak organisasi Islam yang ada di Indonesia? Seperti Jamiatul Khair, Nah, Sarekat Islam, Ya. Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Islam A'la Indonesia. Tunggu dulu, tapi kami nggak akan ngejelasin semuanya. Cukup 3 organisasi aja sih. Oke, sekarang kita boleh masuk ke materi kan? Boleh. Yuk kita bahas. Nah, untuk materi yang pertama ini kita bakal ngebahas tentang organisasi Jamiatul Khair. Latar belakang berdirinya Jamiat Khair tidak lepas dari perjalanan bangsa Indonesia sejak tahun 1628 Masehi hingga tahun 1918 Masehi, yang senantiasa terjadi pemberontakan dan juga perjuangan untuk mengusir penjajahan yang telah bercokol dari tahun 1602 Masehi. Organisasi sosial yang berperan dalam melakukan perubahan sistem atau lembaga pendidikan Islam, terutama di Jakarta. Lengkapnya, Al-Jamiatul Khairiyah merupakan organisasi pendidikan Islam tertua di Jakarta, berdiri tahun 1901 dengan peran besar para ulama asal Arab Hadramaut dan juga para pemuda Alawiyin. Di tangan ulama-ulama itulah Jamiatul Khair tumbuh besar. Sebenarnya pada tahun 1901 Jamiatul Khair belum mendapat izin dari pemerintah Belanda. Tujuan organisasi tersebut adalah mengembangkan pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Oleh karena perhimpunan tersebut kekurangan tenaga guru, maka pada kongresnya tahun 1911, di antara satu keputusannya adalah memasukkan guru-guru agama dan bahasa Arab dari luar negeri. Kemajuan Jamiatul Khair tersebut menambah kepercayaan masyarakat Islam Jakarta, umumnya Jawa, serta daerah sekitarnya. Jamiat Khair sejak didirikan dan untuk selamanya berlandaskan dan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digariskan oleh para salaf terdahulu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, cinta ahli bait dan para sahabatnya. Dalam menjalankan praktek ibadah, keluarga besar Jamiat Khair selalu berpegang pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan atau berdasarkan dalil-dalil yang lebih kuat. Organisasi pembaruan Islam ini berkantor di daerah Pekojan, Tanjung Priuk, Jakarta. Oleh karena perkembangannya dari waktu ke waktu semakin pesat, maka pusat organisasi ini dipindahkan dari Pekojan ke Jalan Karet Tanah Abang. Organisasi ini dikenal banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam yang terdiri dari tokoh-tokoh gerakan pembaruan agama Islam, antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan, Haji Omar Said Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi, dan juga Haji Agus Salim. Bahkan beberapa tokoh perintis kemerdekaan juga merupakan anggota atau setidaknya memiliki hubungan dekat dengan Jamiatul Khair. Awalnya memusatkan usahanya pada pendidikan, namun kemudian memperluasnya dengan dakwah dan penerbitan surat kabar harian Utusan Hindia di bawah pimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto Maret 1913. Kegiatan organisasi juga meluas dengan mendirikan panti asuhan Piatu Darul Aitam. Di Tanah Abang, Habib Abu Bakar bersama sejumlah Alawiyin juga mendirikan sekolah untuk putra atau aulat di Jalan Karet dan Putri atau Banat di Jalan Kebun Melati serta cabang Jamiatul Khair di Tanah Tinggi Senen. Pemimpin-pemimpin Jamiat Khair mempunyai hubungan yang luas dengan luar negeri, terutama negeri-negeri Islam seperti Mesir dan Turki. Mereka mendatangkan majalah-majalah dan surat-surat kabar yang dapat membangkitkan nasionalisme Indonesia, seperti Al-Mu'ayyad, Al-Liwa, Al-Ittihad, dan lainnya. Tahun 1903, Jamiatul Khair mengajukan permohonan untuk diakui sebagai sebuah organisasi atau perkumpulan. Dan tahun 1905, permohonan itu dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan catatan tidak boleh membuka cabang-cabangnya di luar di Batavia. Materi yang kedua yaitu organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912.
Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis yang menjadi pendirinya. Gagasan pembaruan diperoleh Kiai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, salah satunya yaitu Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Dengan modal kecerdasan beliau serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam ini telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kiai Dahlan. Jadi, sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Haji Ahmad Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaharuan, bukan malah menjadi konservatif. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Selain itu, menampilkan ajaran Islam bukan sekedar bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran. Di antaranya surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Umat yang bergerak yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka, dalam butir ke-6 Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya. Adapun dampak positif organisasi Muhammadiyah ini yaitu kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, jadi intinya organisasi Muhammadiyah ini ingin mengembalikan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam kepada sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, dengan membuka ijtihad. Untuk organisasi terakhir yang akan dijelaskan yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Organisasi ini berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi, bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Organisasi ini dipelopori oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Biasanya yang disebut pendiri NU itu adalah 3 kiai atau 3 kiai Jombang, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Bisri Sansyuri. Nahdlatul Ulama merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil, dan sejahtera. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut visi beserta misi NU. Visi NU: 1. Menjadi Jam'iyah Diniyah Islamiyah Ijtimaiyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. 2. Mewujudkan kemaslahan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Misi NU: 1. Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah untuk mewujudkan umat yang memiliki karakter tawasud atau moderat, tawazun atau seimbang, i'tidal atau tegak lurus, dan tasamuh atau toleran. 2. Mengembangkan beragam khidmah bagi jemaah NU guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian Jam'iyah NU. 3. Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun undang-undang yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan. Oke, sekarang kita sudah sampai di akhir video ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang kami terangkan dan informasikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.